Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat tercinta yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Muharram adalah bulan istimewa di sejarah Islam. Pada tahun 2023 ini, tahun baru Islam atau 1 Muharram jatuh pada hari Rabu 18 Juli. Di bulan ini juga terdapat anjuran untuk puasa Tasu'a dan Asyura, serta memperbanyak amal baik dan menghindari perbuatan dosa. Selain menjadi awal untuk setiap tahun baru di kalender Hijriah, banyak kejadian penting terjadi pada bulan Muharram. Berbagai peristiwa bersejarah pada Muharram menggenapi keistimewaan bulan ini. Salah satunya, pada Muharram inilah mula-mula Nabi Muhammad SAW berniat dan bermaksud untuk melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Tonggak sejarah tersebut yang menjadi awal berdirinya masyarakat Islam yang mandiri dan berdaulat di kota Madinah. Berdasarkan sejarah tersebut, Muharram dijadikan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah yang digunakan di dalam Islam. Kiai Zaki Mubarak dalam judul beberapa peristiwa penting para nabi pada 10 Muharram yang dilansir dari laman NU Online menuliskan sejumlah kejadian monumental dalam sejarah yang terjadi di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram juga disebut hari Asyura karena diambil dari kata al-ashir yang berarti ke-10. Lalu apa saja peristiwa-peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Muharram? Berikut penjelasannya. Yang pertama, taubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Taubat atau penyesalan adalah proses di mana seseorang mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Dalam Islam, taubat juga merupakan cara untuk meraih pertobatan dari Allah. Salah satu contoh yang sering dijadikan teladan dalam hal ini adalah taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diutus ke dunia ini sebagai khalifah dan pemimpin bagi semua makhluk yang hidup di bumi. Namun, Nabi Adam juga dikenal sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan dan harus taubat. Kisah taubat Nabi Adam dimulai ketika ia dan istrinya Hawa diusir dari surga karena melakukan kesalahan dengan mengkonsumsi buah yang dilarang oleh Allah. Meskipun diusir dari surga, Nabi Adam tidak menyalahkan atau meratapi nasibnya. Sebaliknya dia memohon ampun dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara Nabi Adam dalam meraih pertobatan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari taubat Nabi Adam. Yang pertama, mengakui kesalahan. Seperti yang dilakukan Nabi Adam, kita harus mau mengakui kesalahan kita dan tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas dan tekun. Hal ini menunjukkan bahwa taubat tidak cukup hanya dengan mengakui kesalahan, tapi juga harus meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan. Nabi Adam setelah taubat tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian juga kita harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, bersyukur. Nabi Adam alaihissalam menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah dan dia tetap bersyukur atas apa yang telah diterimanya. Hal ini dapat mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala situasi. Yang kelima, bersabar. Nabi Adam tidak meratapi nasibnya setelah diusir dari surga, tapi dia tetap bersabar dan berharap ampun dari Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Dalam kesimpulan,
Taubat Nabi Adam memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam meraih pertobatan. Kita dapat belajar dari cara Nabi Adam alaihissalam dalam mengakui kesalahan, meminta ampun kepada Allah, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan, bersyukur, dan bersabar. Dengan mengikuti cara ini, kita dapat menjadi lebih baik dalam menjalani hidup dan meraih pertobatan dari Allah. Peristiwa yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Pada bulan Muharram, tepatnya sebelum Muharram, diyakini sebagai hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56-57. Nama Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Akhnuh. Sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari, tadarrus kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Nabi Idris menjahit, dan setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang menyuruhnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Setelah memberi salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris. Lalu beliau menikmati makanan tersebut. Nabi Idris senantiasa beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya. Sambil membawa makanan dari surga, Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuhan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggunya sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuhan, maukah Tuhan bersedia bersama saya untuk melihat keindahan alam?" Malaikat maut pun menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar, berjalan-jalan dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang halal yang saya tawarkan toh? Sedangkan sekarang Tuhan mau memakan makanan yang haram yang bukan milik saya." Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya, Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuhan, bolehkah saya tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya?" "Saya adalah malaikat maut, wahai Nabi Allah." Lah, Tuhankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar ya Idris." "Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari. Apakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini, banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang yang sedang menyuap-nyuap makanan."
Loh, 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 loh. Wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Datang kemari. Apakah untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku? Saya datang untuk mengunjungimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku ini. Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu kalau begitu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah aku merasakan dahsyatnya syakaratul maut. Malaikat maut pun menjawab, "Oh, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan semuanya hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Maka dicabutnyalah nyawa Nabi Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan iba dan sedih, ia malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris dan bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan kesakitan maut itu?" Bila seekor binatang dilepas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Oh, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap sesiapapun sebelum Tuhan. Wahai malaikat maut, kalau begitu saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Wahai Idris, saya pun tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris alaihissalam ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai panas, ular yang berbisa, kalat jengking, api yang membara, timah yang mendidih-didih, pokok-pokok yang penuh berduri, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu, saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Oh, saya juga tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah," jawab malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris alaihissalam masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris alaihissalam dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan mohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka."
Malaikat maut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan alas kakinya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan alas kakiku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Ya, silakan masuk lagi ke dalam surga wahai Tuhan, dan ambil alas kaki atau sendal Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam. Namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah juga pernah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Firman Allah juga, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga." Ya, sekarang saya di surga dan saya tidak mau keluar. Peristiwa yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam dianugerahi kitab Taurat di bulan Muharram ini. Pada saat itu Nabi Musa diuji sangat berat sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau hampir putus asa karena tak sanggup lagi menjadi buronan atau kejaran Raja Fir'aun yang zalim dan kejam itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pergi jauh sampai entah kemana. Memang pada saat itu seorang kaum Bani Israel sangatlah kejam-kejam, sampai-sampai nyawa taruhannya. Ketika itu negara Mesir tahu sendiri dipimpin seorang Raja Fir'aun yang sangat kejam dan menakutkan. Apabila tidak memenuhi perintahnya, bisa-bisa leher ini putus. Pada saat Nabi Musa kabur, akhirnya beliau tiba di sebuah bukit gunung Sinai, dan beliau pun sembunyi di lereng bukit itu. Nabi Musa pun seperti orang ketakutan dan selalu waspada, takut kalau ada orang mengetahui keberadaannya. Ketika sudah larut malam, beliau pun melihat ada api yang menyala di atas bukit itu. Dan akhirnya beliau menghampirinya dan sambil penasaran dan rasa ketakutan. Ketika Nabi Musa sudah sampai di sebuah pohon besar, lalu Nabi Musa pun berhenti dan mendengar suara yang aneh yang beliau belum pernah mendengarnya. Pada saat itu, suara itu semakin besar dan berkata, "Wahai Musa, aku Tuhanmu Musa, jangan takutlah, aku akan menolongmu Musa." Akhirnya Nabi Musa pun gemetar dan ketakutan. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam disuruh kembali ke Mesir. Ketika itu Nabi Musa pun turun dari bukit dan kembali ke Mesir untuk menyadarkan Raja Fir'aun yang zalim itu. Maka dari itu gunung ini termasuk perbukitan yang ada di negara Mesir yang menjadi sejarah sampai sekarang. Makanya gunung ini seringkali menjadi tempat incaran orang-orang wisatawan, karena dilihat dari sejarahnya aja sudah begitu keramat dan bersejarah. Pada saat Nabi Musa berada di bukit gunung Sinai selama 30 hari, disitulah Nabi Musa mendapatkan sebuah kitab yang sangat mulia bernama Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kepada Musa setelah menerima kitab Taurat itu bahwa Nabi Musa disuruh puasa selama 30 hari 30 malam. Tetapi ketika Nabi Musa berpuasa di pertengahan hari, akhirnya Nabi Musa pun tidak kuat karena tidak tahan mencium baunya mulut. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi puasa Nabi Musa menjadi 10 hari. Tetapi puasa itu diteruskan di bulan berikutnya. Peristiwa yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Pada 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam dituduh menghancurkan berhala di tempat pemujaan Namrud dan dilemparkan ke dalam api yang menyala dan berkobar. Namun beliau terhindar dari siksaan Raja Namrud atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa yang kelima,
berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Judi dengan selamat. Di bulan Muharram ini, di dalam riwayat Al-Kisai mengatakan, para ulama berselisih pendapat tentang lamanya waktu diamnya air di atas bumi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa diamnya air di atas permukaan bumi selama 6 bulan. Ada juga yang mengatakan 150 hari. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Menurut sebuah riwayat, Judi adalah sebuah gunung yang dekat dengan Mosul, sebuah kota di Irak yang suka disebut Hadaba. Bahtera Nabi Nuh mendarat di atas sana. Imam As-Sa'labi mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh mendarat di atas Bukit Judi pada hari Ashura, hari ke-10 bulan Muharram. Pada hari itu, Nabi Nuh alaihissalam berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ia memerintahkan orang-orang yang ikut bersamanya untuk berpuasa pada hari itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat tersebut. Diriwayatkan bahwa semua burung, binatang liar, dan hewan-hewan melata pada hari itu berpuasa. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan perbekalan yang tersisa. Dia mengumpulkan 7 jenis biji-bijian, yaitu kacang polong hijau, kacang adas, kacang brol, himas atau chickpea, gandum, jewawut, dan padi. Dia campur satu sama lain dan memasaknya pada hari itu. Jadi, memasak kacang-kacangan pada hari tersebut, atau kalau dalam bahasa Jawa, membuat bubur, dikasih kacang, dikasih apa, itu merupakan sunnah, tradisi yang dimunculkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan hal itu dianjurkan untuk dilakukan. Selanjutnya, Nabi Nuh membuka pintu-pintu bahtera. Dia melihat matahari dan awan yang memudar. Di bumi terlihat ada pelangi. Menurut sebuah riwayat, hal itu sebelumnya belum pernah terjadi, kecuali pada hari itu, dan itu menunjukkan bahwa air telah surut. Tatkala melihat itu, Nabi Nuh beserta pengikutnya yang ada di dalam kapal bertakbir. Para penghuni kapal tidak kuat untuk melihat matahari dengan mata mereka. Hal itu mereka adukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pun berkata, kami tidak kuat untuk melihat cahaya matahari dengan mata kami. Atas pengaduan itu, pada hari itu Nabi Nuh menyuruh mereka untuk memakai celak dengan batu ismit atau antimonium agar mata mereka kuat untuk melihat. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai celak pada hari Ashura, maka pada tahun itu dia tidak akan terkena sakit mata. Peristiwa besar di bulan Muharram yang ke-6 adalah Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena fitnah. Saat Nabi Yusuf alaihissalam remaja, wajahnya yang sangat tampan telah membuat istri majikannya Zulaikha terpikat. Dan ia lalu membuat rencana untuk memperdaya dan menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam perbuatan zina. Saat itulah beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan dan tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan dengan memberikan pertolongan. Wahai Tuanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surah Yusuf ayat 33. Peristiwa yang ketujuh di bulan Muharram adalah pertemuan Nabi Yakub alaihissalam dan putranya Yusuf alaihissalam. Berkumpulnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub setelah berpisah 40 tahun juga terjadi pada bulan Muharram. Pada waktu itu, Nabi Yakub juga mendapat anugerah lainnya, yaitu disembuhkan dari kebutaan. Peristiwa yang ke-8 di bulan Muharram adalah Nabi Yunus alaihissalam selamat dan berhasil keluar dari perut ikan. Pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Yunus alaihissalam dengan menyelamatkan beliau dari dalam perut ikan nun, jenis ikan yang sangat besar. Peristiwa yang ke-9 di bulan Muharram adalah kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada sebelum Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada saat itu
Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya. Dikisahkan Nabi Sulaiman memerangi raja kafir dan anak perempuan dari raja kafir itu dinikahi. Karena istrinya selalu memohon rindu kepada ayahnya, istrinya memohon kepada Nabi Sulaiman untuk dibuatkan patung yang menyerupai ayahnya. Ternyata istri Nabi Sulaiman menyembah patung ayahnya di luar sepengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena itulah istrinya kemudian diikuti oleh setan. Suatu ketika, pada saat berwudu, Nabi Sulaiman memiliki cincin sakti yang tidak boleh dibawa ke kamar mandi, sehingga dititipkan kepada istrinya. Ternyata itu bukan istrinya, melainkan setan yang menyamar sebagai istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena jimat Nabi Sulaiman adalah cincin, maka hilanglah sebagian kekuatannya. Yang ke-10, peristiwa besar di bulan Muharram adalah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit pada 10 Muharram, di mana Allah telah menukarkan Nabi Isa alaihissalam dengan Yahuda. Ini merupakan satu penghormatan kepada Nabi Isa alaihissalam dari kekejaman kaum Bani Israel. Para sahabatku, itulah 10 kejadian agung di bulan Muharram. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan selalu meningkatkan takwa kita, terkhusus di bulan mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.